Meski saat ini hampir seluruh negara di belahan bumi sedang ramai dengan pemakaian mobil berbasis baterai atau EV, rupanya hal ini tidak berlaku di negara yang menjadi asal brand-brand otomotif terbesar di dunia, yaitu Jepang. Dari total mobil baru yang terjual di tahun 2024, mobil berbahan bakar baterai di negara ini hanya menyumbang 1,35% atau 59.736 unit dari total keseluruhan mobil baru yang dipinang warga samurai di tahun 2024. Dilansir dari Japan Automobile Manufacturer Association atau JAMA, penjualan mobil baru di Jepang di tahun 2024 sedikit mengalami penurunan dibandingkan periode tahun sebelumnya, dari 4.779.086 unit di tahun 2023 turun menjadi 4.421.494 unit di tahun 2024. Merek-merek lokal sangat mendominasi penjualan mobil baru di tahun 2024, dan bahkan 10 merek terlaris di Jepang tahun 2024 berhasil dicapai oleh pabrikan asal negeri matahari terbit itu sendiri. Oh my god! Wow! Dan berikut ini daftar 30 mobil paling banyak dibeli warga Jepang sepanjang tahun 2024. Masuk ke peringkat 30 mobil terlaris di negara Sakura, ada mobil yang masuk di kategori Kei-car. Di Jepang sendiri, selain mobil yang umum dijual di negara lain, ada juga mobil berjenis Kei-car yang merupakan kategori mobil kecil dengan kapasitas mesin maksimal 660 cc yang dirancang untuk memenuhi regulasi pemerintah Jepang, dan merupakan jenis mobil yang ramah lingkungan atau kalau di Indonesia semacam mobil di kelas low cost green car atau LCGC. Yaitu Daihatsu Mira. Jika di Indonesia kita mengenal Mira merupakan saingan dari Sugeng Rahayu. Di tahun 2024, jumlah Daihatsu Mira baru yang ikut memadati jalanan di Jepang sebanyak 42.758 unit. Naik ke peringkat 29, kembali ada mobil di kategori Kei-car, yaitu Nissan Daihatsu, yang laris mengaspal di tahun 2024 sebanyak 50.342 unit. Berikutnya di peringkat ke-28, ada mobil hasil produksi Daihatsu yang diberi merek Toyota, tapi di negara Jepang hanya dijual dalam satu merek saja, tidak seperti di negara Konoha. Yaitu Toyota Raize, yang laris dibeli warga Jepang sepanjang tahun 2024 sebanyak 51.225 unit. Toyota Land Cruiser berada di peringkat ke-27 dengan raihan penjualan sebanyak 51.288 unit. Naik ke peringkat 26, ada mobil MPV compact dengan desain yang mirip dengan mobilnya para artis di Indonesia, tapi bermerek Suzuki. Ojo ngaco omongan itu. Yaitu Suzuki Solio, yang laris dipinang warga Jepang sepanjang tahun 2024 sebanyak 52.404 unit. Di peringkat ke-25, ada mobil van dari pabrikan Honda, yaitu Honda Stepwagon, yang mengaspal di jalanan Jepang sepanjang tahun 2024 sebanyak 55.147 unit. Berikutnya di peringkat ke-24, ada mobil Kei-car dari pabrikan Mitsubishi, yaitu Mini Pajero Sport. Maksudnya Mitsubishi EK. Mobil mini dengan panjang kurang dari 3,5 meter ini merupakan Kei-car yang sudah ada sejak tahun 2001 dan mengalami facelift pada tahun 2023 dengan menghadirkan teknologi EV yang berbagi platform dengan kembarannya yaitu Nissan Sakura yang merupakan mobil listrik terlaris di Jepang dengan penjualan mencapai 22.290 unit di tahun 2024.
dengan desain yang mirip dengan Mitsubishi Pajero Sport, tapi hanya bisa muat 4 penumpang. Mitsubishi EK ini seharusnya dibawa masuk ke pasar Indonesia untuk bisa dijadikan mobilnya para artis. Hah? Bener, bro? Mitsubishi EK yang memiliki varian bermesin konvensional dan baterai electric vehicle sepanjang tahun 2024 laris mengaspal di jalanan Jepang sebanyak 60.001 unit. Naik ke peringkat 23, ada mobil yang dulu sempat populer di Indonesia dan dihentikan penjualannya sejak tahun 2021, yaitu Honda Fit. Jika di Indonesia penjualan Honda Fit atau Honda Jazz untuk pasar Indonesia digantikan Honda City Hatchback, tidak di negara asalnya, Honda Fit di Jepang merupakan salah satu hatchback terlaris sepanjang masa dan banyak digemari masyarakat Jepang karena desainnya yang kompak membuatnya sangat lincah untuk dipakai di jalanan perkotaan. Di generasi terbarunya ini, Honda Fit telah bertransformasi dengan menghadirkan pilihan mesin hybrid. Mobil ini sampai sekarang juga masih dijual di banyak negara selain Jepang, Eropa, Amerika dan Tiongkok. Lalu bagaimana dengan Honda Indonesia yang saat ini mengandalkan Brio sebagai mobil terlarisnya? Akankah membawa pulang kembali sang legenda Honda Jazz? Mengingat penjualan Honda City Hatchback yang menjadi penggantinya semakin tidak kelihatan di jalanan Indonesia. Pinjam dulu 100. Dan sepanjang tahun 2024, jumlah Honda Fit baru yang mengaspal di jalanan Jepang sebanyak 61.808 unit. Mobil para menteri di Indonesia periode tahun 2019 hingga 2024 yaitu Toyota Crown berhasil menempati peringkat ke-22. Di Jepang nama Toyota Crown setidaknya memiliki varian sedan, crossover, estate, hingga sport. Dan di tahun 2024 jumlah seluruh varian Toyota Crown baru yang dipinang warga Jepang sebanyak 62.628 unit. Di peringkat ke-21, ada Toyota Aqua yang ikut memadati jalanan di negara asalnya sebanyak 64.180 unit. Masuk ke peringkat 20 besar mobil terlaris di Jepang tahun 2024 ada Toyota Harrier, yang laris dipinang warga Jepang sebanyak 64.181 unit. Naik ke peringkat 19, masih ada mobil dengan merek Toyota yang banyak dibilang sebagai kategori K-Car karena ukurannya yang kompak, namun memiliki mesin 998 cc dan tentunya ini melebihi batas peraturan pemerintah Jepang tentang K-Car. Emang apa sih nggak boleh? Yaitu minivan Toyota Rumi yang laris terjual di tahun 2024 sebanyak 67.698 unit. K-Car Suzuki yaitu Suzuki Alto berada di peringkat ke-18 dengan raihan penjualan sebanyak 68.139 unit. Berikutnya di peringkat ke-17, ada Toyota Noah, yang laris mengaspal di jalanan Jepang sebanyak 70.611 unit. Toyota Foxy berada di peringkat ke-16 dengan raihan penjualan di negara asalnya sebanyak 70.636 unit. Berikutnya di peringkat ke-15, kembali ada mobil K-Car yaitu Nissan Rocks yang ikut memadati jalanan di Jepang sepanjang tahun 2024 sebanyak 70.697 unit. Honda Vezel atau di Indonesia bernama Honda HR-V berada di peringkat ke-14 dengan raihan penjualan di Jepang sebanyak 75.424 unit.
Berikutnya ada mobil LCGC yang sudah tidak dijual lagi di Indonesia namun di negara asalnya Jepang berhasil menempati peringkat ke-13 sebagai mobil terlaris di tahun 2024, yaitu Suzuki Wagon R yang laris dipinang warga Jepang sebanyak 79.718 unit. Di peringkat ke-12, ada mobil para artis dan pejabat di negara Konoha, yaitu Toyota Alphard, yang mengaspal di negeri Sakura sepanjang tahun 2024 sebanyak 79.734 unit. Nissan Serena yang kurang diminati di Indonesia berada di peringkat 11 dengan raihan penjualan di negara asalnya sebanyak 80.899 unit. Di posisi 10 besar mobil terlaris di Jepang tahun 2024 ada Toyota Prius. Mobil yang baru mulai dijual di Indonesia ini di tahun 2024 laris terjual di negara asalnya sebanyak 83.485 unit. Naik ke peringkat 9, kembali ada mobil yang penjualannya sudah dihentikan di Indonesia, yaitu Honda Freed. Mobil yang terakhir dijual di Indonesia pada tahun 2016 ini di tahun 2024 masih diminati warga Jepang sebanyak 85.368 unit. Di peringkat ke-8, ada mobil Suzuki yang desainnya mirip dengan mobil Suzuki di Indonesia yang penjualannya digoreng dan konsumennya harus menunggu hingga gosong. Mama gigit nih. Yaitu Kei-Car Suzuki Hustler yang laris mengaspal di jalanan Jepang sepanjang tahun 2024 sebanyak 92.818 unit. Naik ke peringkat 7, kembali ada mobil Kei-Car yang merupakan merek terlaris Daihatsu di Jepang, yaitu Daihatsu Tanto, yang penjualannya harus turun di tahun 2024 ini dari peringkat 3 di tahun 2023 karena skandal yang terjadi pada Daihatsu. Mengerikan! Skandal uji keselamatan yang menerpa mobil bermerek Daihatsu di tahun 2024 membuat penjualan Daihatsu di dalam negerinya juga merosot tajam. Di tahun 2024 ini Daihatsu Tanto yang merupakan mobil terlaris Daihatsu di Jepang hanya menempati peringkat 7 dengan raihan penjualan sebanyak 93.759 unit. Berikutnya di peringkat ke-6, ada Nissan Note yang menyumbang kemacetan di jalanan Jepang sepanjang tahun 2024 sebanyak 101.766 unit. Masuk ke peringkat 5 besar mobil terlaris di negara Sakura tahun 2024 ada mobil MPV yang penjualannya di Indonesia hanya bertahan dari tahun 2016 hingga 2023, yaitu Sebelum Mas Jowo melanjutkan video daftar 30 mobil terlaris di negara Sakura Jepang tahun 2024, apakah sobat YouTube yang saat ini sedang menonton video ini masih ada yang belum subscribe channel ini? Yang beneran, rugi dong. Jika sobat YouTube suka dengan video-video seperti ini dan tidak mau ketinggalan update setiap bulannya, maka jangan ragu untuk menggerakkan jarinya menekan tombol subscribe, supaya kalian jadi orang pertama yang tahu penjualan mobil baru. Dan tentunya subscribe itu gratis. Yaitu Toyota Sienta yang laris dipinang keluarga di Jepang sepanjang tahun 2024 sebanyak 111.090 unit. Naik ke peringkat 4 mobil terlaris di Jepang tahun 2024 ada mobil terlaris merek Suzuki, yaitu Kei-Car Suzuki Spacia yang menyumbang kemacetan di jalanan Jepang sebanyak 165.679 unit. Masuk ke peringkat 3 besar mobil terlaris di Jepang tahun 2024 ada Toyota Yaris.
Mungkin banyak sobat YouTube yang berpikir bagaimana bisa Toyota Yaris yang penjualannya di Indonesia sangat sedikit, bisa menjadi mobil terlaris ketiga di Jepang. Kamu nanya, bertanya-tanya. Di negara asalnya Jepang, Toyota Yaris yang memiliki varian Yaris Hatchback, Yaris Cross, dan GR Yaris. Penjualan ketiga jenis mobil ini digabung dengan nama Toyota Yaris, dan bahkan di tahun 2023 kemarin menjadi mobil reguler terlaris di negara Sakura. Sementara itu di tahun 2024 jumlah seluruh varian Toyota Yaris baru yang ikut memadati jalanan di Jepang sebanyak 166.162 unit. Nomor loro. Di posisi runner-up mobil terlaris di Jepang tahun 2024 berhasil dicapai, Toyota Corolla. Sama seperti Toyota Yaris, Toyota Corolla yang merupakan mobil dengan spesies terbanyak di dunia sepanjang masa ini, di negara asalnya Jepang juga memiliki beberapa line-up yang dikenal sebagai Corolla Family. Wow. Selain Toyota Corolla Sedan atau di Jepang dikenal sebagai Corolla Axio yang merupakan penyumbang terbesar penjualan mobil Toyota Corolla, ada versi wagon yang dikenal sebagai Toyota Corolla Fielder, Toyota Corolla Sport yang merupakan hatchback sporty dengan desain yang lebih modern, ada juga sirkuit mode yaitu Toyota GR Corolla yang dibekali mesin 1600 cc 3 silinder untuk performa tinggi, serta Toyota Corolla Active Sport yang fokus pada desain dan fitur aktif. Ayo, ngomongin. Dan sepanjang tahun 2024, jumlah seluruh varian Toyota Corolla baru yang mengaspal di jalanan Jepang sebanyak 166.965 unit. Nomor 7. Dan, inilah jawara mobil terlaris di negara Sakura Jepang tahun 2024, yaitu Honda N-Box. 4 tahun berturut-turut Honda N-Box menjadi idola warga Jepang. Mobil mungil yang masuk di kelas K-Car ini sempat dipamerkan di Indonesia pada tahun 2022 dan sempat diisukan akan dijual di Indonesia. Namun hingga video ini dibuat, PT Honda Prospect Motor yang merupakan agen tunggal pemegang merek Honda di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda ingin menghadirkan mobil kotak ini. Meski menjadi mobil terlaris di Jepang, Honda N-Box yang di negara asalnya Jepang dibanderol dengan harga 1.844.700 yen atau jika dirupiahkan sekitar 196 juta rupiah ini jika jadi masuk ke Indonesia harganya diprediksi akan menyentuh 650 juta rupiah. Padahal N-Box sendiri jika di Indonesia harus bersaing dengan mobil LCGC. Tahu dari mana, Mas? Tahu dari Sumedang. Bukan itu, Mas. Dan sepanjang tahun 2024, jumlah Honda N-Box baru yang ikut memadati jalanan di Jepang dan menjadikannya mobil terlaris di Jepang tahun 2024 sebanyak 206.272 unit. Nah, itulah 30 mobil paling diminati warga Jepang di tahun 2024. Kecintaan warga Jepang pada merek lokal sangat terlihat dari minatnya pada pembelian mobil baru. Dari keseluruhan wholesales di tahun 2024, merek Toyota mendominasi dengan market share mencapai 30,7% atau 1.355.581 unit. Disusul merek Suzuki sejumlah 721.785 unit, Honda di peringkat ketiga, Nissan di urutan keempat, serta Daihatsu yang harus turun ke peringkat 5 dari peringkat 3 di tahun 2023. Total secara keseluruhan sebanyak 4.421.494 unit mobil baru mengaspal di jalanan Jepang sepanjang tahun 2024. Dari jumlah ini, mobil berbasis baterai atau mobil listrik hanya terjual 59.736 unit atau 1,36%.
merek BYD yang mulai masuk pasar Jepang tahun 2023, di tahun 2024 hanya menorehkan penjualan di Jepang sejumlah 2.223 unit. Padahal, negara lain di seluruh belahan dunia saat ini sedang mengalami EV syndrome. Terima kasih sudah menonton, terima kasih bagi yang sudah support channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai berjumpa di video Mas Jowo selanjutnya. Bye-bye. This life alone don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you.